Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sekitar 10 menitan lagi ya untuk menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir. Ini masih ada yang lain atau gimana ya? Masih belum lengkap ya? Sepertinya ya. Kita tunggu dulu ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Coba sebentar ya, saya ganti background-nya dulu. Biar kayak masih liburan ya di pantai. Baik, bagaimana keadaannya semuanya? Sehat? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ini sudah lengkap semuanya atau masih ada yang belum hadir? Ini kalau tidak salah gabungan ya, gabungan dari kelas TI, IF, dan satu lagi SI ya. Betul tidak? TI saja, Pak. Oh, TI saja ya? Hmm. Baik, baik. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, saya lakukan presensi terlebih dahulu ya. Mas Ahmad Junaidi sudah hadir. Hadir Pak, masih di jalan. Oke, baik. Ahmad Junaidi. Lalu Mas Aji Sabto Nurfalah. Hmm, RPL Pak dia Pak. Kenapa? Tadi kurang jelas. Mohon maaf. Oh, RPL dia ikut mata yang Oh, satu. tidak ikut ini ya? Tidak ikut perkuliahan ini ya? Ya. Oh iya, baik. Saya. Lalu Alexander Dali Marta Siregar ikut kuliah ini atau tidak? Tidak Pak, ikut Tidak RPL. juga ya. Oke. Lalu Desi Triparwanti ada info ikut kuliah ini atau tidak? Belum tahu ya. Baik, saya skip dulu ya. Lalu Mas Didi Saprudin, Didi Saprudin ikut kuliah ini atau Hadir Pak, hadir Pak, ya? Oh ya, baik. hadir. Mas Didi hadir. Lalu Fatah Fali Hilmi ikut kuliah ini atau tidak? Ada info? Rekan-rekan yang lain? Belum ada ya. Saya skip dulu. Lalu Fatih Muhammad Salahuddin. Jadi saya skip juga ya. Lalu Galih Anggoro Mukti. Galih Anggoro Mukti ada info? Saya skip juga ya. Ya, Farhan. Ada Eh, info Farhan? ikut Pak. Ada Pak. Tadi Galih ada info Farhan? Ini Pak, RPL sebelah Pak. Oh iya. Oke, baik. Aba Kiesta Khaira. Saya skip juga ya. Josafat Faskal Mulyanta. Hadir, Pak. Josafat hadir. Lalu Kusmunandi. Kusmunadi. Hadir Pak, hadir Pak. Kusmunadi hadir. Lalu Melkianus Leki. Melkianus ada info. Saya skip juga dulu ya.
Muhammad Yahya. Muhammad Yahya saya skip dulu. Muhammad Farhan Setiawan. Ya, hadir Pak. Putri Meliana Sari. Putri Meliana Sari belum ada info ya. Saya skip juga. Radian Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Lalu Rafifah Adila. Hadir, Pak. Ria Puji Astuti. Hadir, Pak. Sofyan Fatkun Najah. Hadir, Pak. Lalu Wildani Ihyara Rahman. Tes lewat dulu ya. Lalu Yuli Widada. Yuli saya skip dulu. Lalu Dery Ridwifana. Saya skip juga dulu. Lalu Lintang Mangkulangit. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Tes, tes. Ya, sudah terdengar Mas Lintang. Baik, berarti yang hadir sekitar nggak ada sam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang ya. Ya, betul 10 orang ya. Baik, saya share slide dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sudah terlihat untuk slide saya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Pak, sudah kelihatan. Udah ya. Ini selamat datang ya, rekan-rekan ya, teman-teman semua ya, di mata kuliah pemrograman Internet of Things ya. Jadi ini merupakan mata kuliah pilihan kalau tidak salah ya. Dan kita sudah memasuki di pertemuan pertama ya, pertemuan awal. Jadi di sini kita akan belajar dulu ya mengenai IoT ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, maka saya juga perlu ya memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya Taufik Iqbal Ramdhani dan saat ini saya aktif bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, atau BRIN ya. Tepatnya di Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber. Nah, untuk eh, terkait dengan risetnya, saya saat ini menekuni di bidang blockchain, kriptografi, keamanan komputer, dan juga desain sistem ya. Jadi kalau ada rekan-rekan yang tertarik dengan riset-riset ini bisa kontak ya, jangan sungkan untuk mengontak saya. Barangkali kita bisa berkolaborasi ataupun ada kerjasama ya dilakukan. Nah ini karena pertemuan pertama kita saling perkenalan dulu ya rekan-rekan ya. Ini Mas Ahmad Junaidi. Mas Ahmad boleh di-on-kan kamera dan mic-nya. Kita perkenalan singkat ya. Ya Pak, baru sampai Pak. Alhamdulillah. Mas Ahmad Junaidi ini semester berapa Mas Ahmad? Semester 5 Pak. Semester 5 semua berarti ya. Jadi Iya, semuanya di TI ya. Semuanya berarti tadi ya. Tidak salah ya. Iya. Mas Ahmad, panggilannya siapa nih? Mas Ahmad atau Iya, Mas siapa? Ahmad. Mas Ahmad Ahmad. aja. Mas Ahmad sudah bekerja ya? Ini kelas Sudah, karyawan ya? sudah. Sudah bekerja. Iya, Di bidang apa Mas Ahmad? di bidang jaringan sih sebagai NOC. Wah,
Mantap nih. Ada apa? Memantau Iya, traffic ya. Ini biasanya kalau di NOC banyak banyak layar ya. iya betul. Layarnya lebih dari satu biasanya. Gampang. Iya, biasanya 1, 2, 3 sih. Ini biasanya berarti kalau di NOC lebih ke settingnya atau apa ya biasanya? Atau ada service desk segala macam? Kalau di perusahaan saya sih hampir semuanya, Pak. Oh, Palu Dan, Gada ya. iya, Mantap, mantap. Berarti untuk apa setting firewall segala macam ini Mas Ahmad bisa ya? iya bisa, Pak. Wah, sudah berpengalaman. Biasanya di kantor berarti untuk ini pakai virtualisasi atau apa data centernya? Kalau boleh tahu? Kita ini siapa provider, Pak? Provider internet. Di Oh, iya 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 data iya. centernya Iya. di DC. Oke. Hmm, iya, iya. Wah, semoga sukses ya, Mas Ahmad ya. Terima kasih atas perkenalannya ya. Nah, sama-sama, Pak. Baik, selanjutnya Mas Didi Saprudin. Mas Didi, silahkan di-on-kan video dan mic-nya. Kita perkenalan singkat ya. Didi, Halo, ya udah silahkan kedengar? Mas. Ya, Sudah saya terdengar? Didi. Ya, nama saya Didi Pak. Didi Saprudin, asalnya dari Jakarta Pak. Saat ini masih bekerja di perusahaan swasta Pak. Hmm. Kalau boleh tahu di bidang apa, Mas Didi? IT programmer Pak. Wah, mantap, mantap. Ini programmernya programmer apa, Mas Didi? Web atau mobile atau apa? PHP web Pak. Web full stack Hmm, atau apa? Full stack. Full stack full stack Pak. pakai framework apa? Pakai framework apa, Mas Didi? Sekarang sih lagi itu saya ngembangin pakai Laravel dulu Pak. Tapi terbiasa sih Jadi, kalau yang itu udah pakai PHP natif juga dulu yang artinya. Tapi lagi saya kembangin ke yang framework itu apa Laravel. iya, iya, udah jago nih coding Mas Didi ya. Ya, terima kasih Mas Didi atas perkenalannya. Ya, sama-sama Pak. Baik, selanjutnya Mas Josafat Pascal Mulyanta. Iya, Pak. Ya, Mas Josafat. Iya. Dipanggilnya apa nih, Mas? Jo aja, Pak. Mas Jo ya. Iya. Kayak sulap ya kalau nggak salah. Jo, beda itu, Pak. Ya. Mas Iya. Jo sudah Mm-mm. bekerja juga, Mas Jo? Iya, Pak. Saya baru masuk kebetulan. Oh, Iya, alhamdulillah. jadi IT support di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Gimana kesan pesannya nih jadi IT support, Mas Ah, Jo? baru join sih, Pak. Belum apa, Oh belum gitu. ngerasain gimana-gimananya belum. Baru Oh ya, perkenal-perkenalan. mudah-mudahan. Iya. Ya, mudah-mudahan dijalanin aja sih ya, Mas Jo. Iya, Biasanya kan kalau untuk kerja tuh awal kerja itu susah biasanya nyarinya. bener, Cuman bener. kalau udah dapat pengalaman, oh itu udah gampang Ya, sih bener, Pak. pindah-pindahnya. Asal kita rajin ya, rajin Iya, memperkaya ilmu kita ya. Jangan pernah berhenti belajar ya, Mas Jo iya. ya. Mudah-mudahan betah ya, Mas Jo ya. Amin, amin, amin. Mas Jo domisili di mana, Mas Jo? Saya domisili di Tangerang, Pak. Di Tangerang Sepatan, Tangerang. Sepatan Timur. Oh iya iya. Iya, Oke, terima kasih atas perkenalan singkatnya, Mas Jo. ya, sama-sama, Pak. Lalu selanjutnya Mas Kusmunadi. Sore, Pak.
Sore Mas Pak Kusmu sepertinya nih. Terus Munati, Pak. Pak Kusmunadi, punten Pak, panggilannya siapa Pak? Munati aja, Pak. Pak Munadi. Gimana kabarnya Pak Munadi? Sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Munadi, kalau boleh tahu, sekarang di bidang apa Pak kerjanya Pak? Saya di admin, Pak. Admin project, Pak. Oh, wah, keren-keren Pak. Tentang IT ya Pak? Ya, Berkaitan IT. selalu saya. Iya, Hmm, hardware. iya, iya. Mantap, mantap. Munadi. Mudah-mudahan sukses terus Pak Munadi. Ini, Pak. Sehat. Ya, terima kasih atas perkenalan singkatnya, Pak Munadi. Lalu selanjutnya, Mas Muhammad Farhan Setiawan, silahkan on cam dan on mic. Suaranya putus-putus, Mas Farhan. Masih kurang ada noise seperti. Mas Farhan panggilannya siapa ini Mas? Masih kurang sepertinya. Jadi kita bisa lanjut di pertemuan lain kali ya, Mas Farhan ya. Ini kurang jelas soalnya, Mas Farhan. Terima kasih atas waktunya, Mas Farhan. Kalau tidak salah tadi ada yang baru hadir ya? Iya Pak, saya Pak. Fatih Muhammad Salahuddin ya? Iya Pak. Panggilannya siapa? Eh, Panggilannya Fatih aja Pak. Fatih ya? Heeh. Mas Fatih, domisili sekarang di mana Mas Fatih? Kalau sekarang lagi di Bogor Pak. Hmm, iya, iya, iya. Jadi pengajar di SMK. Wah, pengajar juga. Mas Fatih, subhanallah. Biasanya ngajar apa Mas Fatih? Saya ngajar di kejuruan ini TKJ Pak. Bagian TKJ itu jaringan. apa ya? Oh, jaringan. Iya, iya, Heeh. iya. Wah, bisa belajar juga saya nih sama Mas Fatih nih Saya masih tentang pemula Pak. jaringan. Ya, mudah-mudahan jadi tetap ini ya, tetap semangat Iya. mengajar dan Amin. kesehatan, ilmunya terus bertambah ya, Mas Fatih. Amin. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih atas perkenalan singkatnya ya, Mas Fatih. Ya, sama-sama Lalu Pak. ini Habak Kesta Khaira. Iya, Kak. Saya. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Haba Gesa Kaira dari Prodi TI. Saat ini saya sebagai mahasiswa, kesibukan di samping daripada saya kuliah, saya diperbantukan di kantor, Pak. Ayah saya. Saya juga ada perusahaan yang sedang saya bangun, namanya HKS Fatek Indonesia. Itu di bidang konsultan hukum dan perizinan, Pak. Itu. Subhanallah. Panggilannya siapa? Haba, Pak. Haba, Mas Haba. Iya, Pak. Mantap, Mas Haba. Mudah-mudahan lancar selalu ya, Mas Haba ya. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Mas Haba, atas perkenalan singkatnya. Lanjutnya, Raden Ahmad Fauzi. Iya, Pak. Saya kenalkan saya Raden Ahmad Fauzi, panggilannya Fauzi. Saya dari Jogja. Untuk kegiatan ini saya karyawan swasta untuk teknisi komputer, Pak. Subhanallah.
Pak Fauzi. Ya, Pak Fauzi tadi di Jogja ya, Pak? iya. Di Jogja gimana, Pak? Jogjanya di Bantul, Pak. Bantu. Saya kurang kurang begitu apal nih daerah Jogja. Iya, Pak iya. Pak Fauzi. Tadi di bidang jaringan ya, Pak? Kalau tidak salah ya tadi. Biasanya saya untuk teknisi untuk komputer sama jaringan. Hmm. Biasanya technical Oh iya, support iya. lah. Mantap, Pak. Terima kasih, Pak Fauzi. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar ya, Pak. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Rafifah Adila. Hadir, Pak. Rafifah, silahkan perkenalan singkat. Domisili dan pekerjaan ya, Pak. Ya, panggilannya dulu. Panggilannya Rafifah. Nama panjangnya Rafifah Adila, domisilinya di Tangsel, Pak. Sehari-harinya di kampus, Pak, student staff. Oh, iya, iya, iya. Mungkin pernah ketemu kita ya. Iya ya, Bapak, yang waktu itu ya, yang bawa PC. Saya juga, saya juga masih belum terlalu familiar ya Iya, Pak, nggak apa-apa. dengan kampus. Oh iya, terima kasih atas kerjasamanya ya, Mbak Rafifah. Ya mudah-mudahan betah ya di Oh TTS ya, iya, Mbak. iya, amin, amin. Terima kasih Mbak Rafifah atas Iya, Pak. perkenalan singkatnya. Selanjutnya Ria Puji Astuti. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Puji Astuti, panggilannya Ria. Saya kesibukannya bekerja sebagai admin di perusahaan swasta. Oh, baik Mbak Ria. Terima kasih ya Mbak Ria. Ini domisili di mana Mbak Ria? Di Jogja, Pak. Oh, di Jogja. Tadi sama Iya, di seperti Jogja. Pak Fauzi. Oh iya, Iya. iya. Terima kasih sudah ini ya bergabung dengan ITTS ya Mbak Iya, Pak. Ria. Mudah-mudahan lancar ya, baik kuliah dan pekerjaannya ya. Baik, selanjutnya Sofyan Fatkun Najah. Silahkan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Sofyan Fatkunaja. Panggilannya Sofyan, saya dari Jogja Pak. Oh, Jogja juga lumayan Iya Pak. banyak dari Jogja ya. Iya Pak. Mas Sofyan sudah bekerja? Bekerja Pak, ya bekerja. Di Alhamdulillah. perusahaan swasta juga. Di bagian apa, Mas Sofyan? Bagian teknisi Pak. Teknisi Iya, iya, komputer. iya. Perbaikan. Alhamdulillah. Iya. Iya. Mudah-mudahan lancar ya pekerjaan dan kuliahnya ya, Mas Sofyan ya. Amin Pak, amin, amin ya Allah, amin. Makasih Pak. Ya, terima kasih atas perkenalan singkatnya, Mas Sofyan. Selanjutnya, Sama Pak. Lintang Mangkulangit. Maaf Pak, lagi di jalan. Ya, ya, panggilannya. Ya, perkenalkan nama saya Lintang Langit, biasa dipanggil Lintang. Untuk sekarang domisili saya di Jakarta Selatan. Untuk pekerjaan sekarang di IT Consultant sebagai security engineer. Alhamdulillah. Tentang keamanan ini saya perlu belajar banyak nih dari Mas Lintang nih. Udah diskusi Waduh, ini ya. saya harus lebih banyak belajar sama Bapak. Ya mudah-mudahan betah ya Mas Lintang ya. Dan Ya, terima Pak. kasih sudah bergabung juga ya di TTS ya. Ya, Baik, Pak. ada yang masih belum disebut namanya? Sudah semua ya? Baik, kita lanjut ya. Bentar. Slide-nya tadi.
Nah, baik ini untuk tata tertib perkuliahan ya. Ini secara umum ya, mahasiswa hadir tepat waktu, mahasiswa wajib berpakaian rapi, menjawab pertanyaan yang diberikan dosen, lalu ini masih umum ya, yang lain nih. Lalu untuk penilaian ini juga saya mengikuti standar dari kampus ya. Jadi ada persensinya 15%, lalu tugas ataupun praktek 30%, UTS 25% bobotnya, dan UAS 30% nih. Jadi mengikuti aturan kampus saja ya. Oh ya, biasanya untuk kelas karyawan sendiri, kita kan nanti kepotong ya waktunya ya. Ada untuk sholat maghrib nih. Biasanya nanti breaknya berapa lama secara umumnya? 15 menit kurang lebih, Pak. 15 menit nih. Berarti dari kita sepakati ya, Cukup nggak, Pak? dari jam berapa? Eh, Teman-teman yang lain ada masukan? Kira-kira berapa menit kita mau breaknya untuk sholat maghrib? Ada masukan yang lain? Kayak kemarin aja, Pak. 15 menit sih. Total 15 menit ya. Iya. Berarti di jam, kita break nanti di jam 6 ya. 18.00 ya, sampai jam 18.15 ya. Iya. Yang lain setuju semuanya? Ada masukan lain mungkin? Setuju, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sepakat ya. Jadi 15 menit di jam 18.00 sampai 18.15 ya. Nah, ini kita langsung ke materi ya. Jadi di kuliah pertama ini kita akan belajar mengenai sejarah IoT ya. Nah, IoT sendiri ini tentunya menjadi suatu katalis ya, suatu pemicu ya. Nah, pemicunya itu merupakan suatu revolusi pada industri. Jadi, kalau ada yang mungkin baru dengar industri 4.0, kayaknya ini karena sudah bekerja semua, sudah familiar semua ya tentang revolusi industri ini ya. Jadi, sekarang ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 ya. Jadi di awalnya itu revolusi industri pertama ini di abad ke-18 ya. Jadi kalau di revolusi industri pertama itu munculnya mesin uap ya. Nah, mesin uap ini jadinya ada peralatan produksi mekanis ya. Jadi kayak ada munculnya pabrik-pabrik ya. Ini revolusi industri pertama di abad ke-18. Lalu revolusi industri yang kedua itu muncul di abad ke-19 ya. Nah, ini munculnya adanya energi listrik ya. Jadi ada energi listrik muncul di situ, lalu juga ada eh, tenaga kerja ya, atau labor ya kalau di bahasa Inggris nih. Jadi makanya muncul kebutuhan industri itu untuk produksi massal ya. Jadi pabrik-pabrik itu sudah mulai menggunakan tenaga kerja dan juga energi listrik ya. Itu revolusi industri kedua. Lalu selanjutnya revolusi industri ketiga ini muncul di abad ke-20. Nah, ini kemunculan ini dikarenakan adanya teknologi informasi ya dan juga alat-alat elektronik ya. Jadi semuanya itu serba otomatis ya di pabrik-pabrik tersebut ya. Ini munculnya abad ke-20. Nah, sekarang kita memasuki revolusi industri 4.0 ya. Nah, ini revolusi industri 4.0 ini dia produksinya itu sudah menggunakan sistem yang kita anggap itu sistem yang cerdas ya. Jadi ada penggabungan eh, sistem-sistem lain yang sudah bisa berkomunikasi secara otomatis ya. Nah, ini salah satu pemicunya yaitu teknologi IoT ya, atau Internet of Things ya. Jadi ada beberapa pemicu ya, ada IoT, lalu AI, dan juga pemicu lain yaitu tentang data ya. Nah, ini
Jadi makanya IoT sendiri merupakan pemeran penting ya pada kemunculan revolusi industri 4.0 ini. Nah, ini Internet of Things ya. Jadi secara sederhana, IoT sendiri ini memiliki berbagai macam arti ya, secara harfiahnya itu. Nah, kalau secara singkatan, IoT ini singkatannya yaitu Internet of Things. Jadi, dapat dianggap sebagai sistem di mana berbagai barang atau benda ini terhubung sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berinteraksi secara cerdas satu sama lain. Dan tentu juga dapat terhubung dengan manusia. Jadi ini pemanfaatan dari IoT ya, di sebelah kiri sini ada gambarnya, jadi bisa dimanfaatkan sebagai autonomous robots, jadi juga untuk augmented reality, big data, penghasil big data, manufacturing, cloud computing, dan lain-lain nih. Nah, ini beberapa pencetus munculnya industri 4.0 ya, dan salah satunya ini Internet of Things ya. Nah, ini sejarah dari IoT ya. Jadi, IoT sendiri mulai dikenalkan itu di tahun 1980 ya. Jadi, di Carnegie Mellon University ini, dia ada satu mesin ya, suatu mesin Coca-Cola. Nah, dia itu bisa mengirimkan informasi tentang persediaan minuman dingin di mesin cola tadi. Nah, ini informasi tadi dia mengirimkan informasinya melalui media internet nih. Nah, ini mesin IoT yang pertama. Lalu di tahun 1989 ini John Romke dan Simon Hackett ini dia mengkoneksikan sebuah pemanggang roti ya ke internet ya. Jadi pemanggang roti ini bisa dikirimkan perintah ya. Perintah misal untuk mulai panggang roti atau dan lain-lainnya ya. Jadi secara remote ya, melalui internet. Lalu di tahun 1991, Mark Weiser ini dia memberikan visi kontemporer IoT ya. Jadi terminologi IoT ini muncul ya. Jadi pertama kali dikenalkan oleh Mark Weiser ya. Jadi ada komputasi yang bisa dimanfaatkan secara umum ya oleh perangkat-perangkat lain secara luas ya. Lalu di tahun 1994 ini mulai diterapkan konsep otomatisasi ya di peralatan rumah tangga ke seluruh pabrik. Nah, ini Bill Joy ini dia mempresentasikan 6 kerangka kerja web di mana komunikasi perangkat ke perangkat ini dapat dibentuk ya. Nah, ini lalu di 1999 ini sudah diciptakan suatu penggunaan kata IoT ya, pertama ya. Jadi dia itu antara mesin dengan mesin ini sudah bisa berkomunikasi secara otomatis ya. Dia menggunakan RFID ya. Ini ditemukan oleh Kevin Ashton ya. Nah, ini dari MIT ya. Nah, ini di 2003 juga RFID ini sudah digunakan secara besar-besaran ya di militer SAS ya. Dan juga mulai diterapkan juga di industri retail ya, di Walmart ya. Di Walmart itu seperti supermarket ya kalau di kita ya. Seperti supermarket tuh, Superindo ya dan lain-lain ya. Lalu di 2008 ini sudah menggunakan protokol internet protokol ya atau IP ya. Jadi makanya disebut juga sebagai smart object ya. Lalu di 2011 FCC dia menggunakan IPv6 ya. Jadi sudah mulai diterapkan IPv6. Jadi salah satu kenapa munculnya IPv6 juga dikarenakan adanya IoT ya. Karena perangkat IoT ini sangat banyak sekali ya digunakan ya. Di di satu rumah saja ini bisa berbagai macam kalau rumahnya rumah cerdas ya. Dari pintunya, CCTV, lalu dari kulkas segala macam, AC, ini bisa memiliki setiap IP yang unik ya.
Keren tuh makanya ini muncul IPv6 ya, tentunya untuk eh, menangani kekurangan jumlah alamat ya, alamat IP. Cuman sekarang IPv4 pun masih hidup ya sampai saat ini ya. Ada yang tahu mungkin kenapa IP versi 4 ini tetap bisa dipertahankan ya sampai saat ini ya? Karena ada Ada NAT, yang Pak. Ada NAT. ya, Pati. Ada Maksudnya gimana? ada ini protokol NAT, Pak. Network Address Translator. Nah, Jadi itu bisa IP-IP privat itu bisa dibaca hanya dengan satu IP public saja, Pak. kan biasanya harus unik ya. Misal satu perangkat dia itu eh, melakukan komunikasi ya. Misal HP-nya Fatih ya, HP-nya Fatih ingin komunikasi ke eh, server Google. Nah, kalau dia itu IP-nya masih sama, misal sama-sama menggunakan jaringan kampus ya, Fatih dan saya. Nah, itu ketika Google-nya ingin mengirimkan kembali informasinya ke Fatih, IP-nya kan dia satu ya. Nah, itu kira-kira gimana bisa mengirimkan kembali ke Fatih tersebut, ke perangkatnya Fatih, HP-nya Fatih. Ya, Fatih. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Halo? Mungkin masih susah untuk nyari source dari IP version 6, Pak. Jadi masih banyak orang pakai version 4. Jadi ada lagi? Ekosistem nggak masih banyak orang yang menggunakan. Tapi saya dapat rumornya tahun 2025 itu IPv4 itu akan di stop penggunaannya, Pak. Itu rumor tapi nggak tahu benar atau enggak. Oke. Ya, terima kasih ya semuanya ya atas jawabannya ya. Jadi betul ya tadi yang disebut sama Fatih ya. Jadi adanya NAT ya, Network Address Translation ya. Cuman mungkin kurang detail ya tadi ya Fatih ya, penjelasannya. Jadi kita sampai saat ini masih tetap bisa memanfaatkan IP versi 4 ya. Nah, tapi kan tentunya misal tadi ya kalau saya beri contoh ya, jadi ada handphonenya, misal handphonenya perangkatnya Fatih ya, melakukan komunikasi ke servernya Google. Tentu ketika Google mengirimkan kembali, dia kan harus tahu eh, harus ada ya alamat unik ya, tidak sama dengan yang lain. Nah, jadi selain IP address-nya, dia jadi ditambahkan juga dengan informasi portnya, port number-nya ya. Jadi makanya ada istilahnya juga PAT ya, Port Address Translation ya. Jadi ada NAT, Network Address Translation, dan juga ada PAT ya, Port Address Translation ya. Nah, itu yang dikawinkan ya. Jadi sebagai contoh IP public saya misalnya 10.1.13.12 gitu, contoh ya. Nah, ketika saya melakukan komunikasi dengan Google, maka di situ si address-nya dikawinkan juga dengan portnya ya. Jadi sebagai contoh, jadi alamat IP public saya ditambah dengan portnya, misal portnya itu 13.001 gitu ya. Jadi makanya ketika Google pun mengirimkan informasi atau jawaban kembali, jadi IP public ditambah portnya tadi ya, 13.001 ya. Jadi makanya sampai saat ini IP versi 4 bisa masih bisa dijalankan ya, digunakan ya secara aman ya sampai saat ini ya. Karena adanya tadi ya penambahan port ya. Jadi tetap bisa unik ya antara satu endpoint dengan endpoint ketika melakukan suatu komunikasi. Dan alasan lainnya pun
karena itu ya betul yang tadi disampaikan Mas Lintang dan juga Mas Haba. Jadi adanya ekosistem ya. Jadi kan perusahaan-perusahaan juga sudah melakukan investasi yang besar ya, dan juga perangkat-perangkatnya kan banyak perangkat-perangkatnya itu masih menggunakan perangkat yang lama ya. Jadi makanya kalau semuanya langsung dilakukan pengubahan ya ke IP versi 6, tentunya butuh dana yang sangat besar ya. Jadi makanya kita kita kebanyakan masih bertahan di IP versi 4 ya. Dan juga tentunya sistem-sistem juga harus dilakukan update ya, update sistemnya juga ya, selain perangkat ya. Nah itu eh, penjelasan ini ya, penjelasan mengenai kenapa ada IP versi 6 tadi ya. Nah ini ada beberapa definisi ya dari IoT dari beberapa lembaga ya. Tapi secara umum IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi ya. Baik itu berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, maupun bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Jadi pengertian IoT secara umum seperti itu ya. Intinya barang-barang yang melakukan komunikasi menggunakan eh, media internet ya. Nah, ini ada pengertian dari IEEE, Institute of Electronic and Electrical Engineering. Jadi, IoT ini adalah kerangka kerja di mana semua hal memiliki representasi dan kehadiran di internet ya. Jadi makanya dia itu bisa melakukan komunikasi mesin to mesin dan juga yang lainnya ya. Jadi komunikasi dasar yang memungkinkan interaksi antara things dan aplikasi di cloud. Ini pengertian dari IEEE. Lalu dari ISO, International Standard Organization, dia juga memiliki definisi dari IoT. Jadi, IoT ini merupakan suatu infrastruktur objek, orang, sistem, dan sumber daya informasi yang saling berhubungan nih, bersama ya, dengan layanan cerdas ya. Jadi, memungkinkan memproses informasi dari dunia fisik dan virtual dan bereaksi ya. Lalu ada juga dari ITU ya, International Telecommunication Unit. Jadi ITU ini biasanya lembaga-lembaga yang mengatur standar-standar terkait telekomunikasi ya. Nah, IoT menurut ITU ini adalah jenis jaringan yang tersedia di mana saja, kapan saja, oleh apa saja, dan siapa saja ya. Nah, kalau untuk jenis jaringannya, kita akan bahas juga ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini definisi IoT dari beberapa lembaga. Nah, ini perkembangan teknologi IoT ya. Jadi di sini ada diagram kemajuan teknologi IoT. Jadi ada pre-internet, Internet of Contents, Internet of Services, Internet of People, sampai ke IoT ya. Nah, di sini perkembangan teknologi IoT di pre-internet ya. Jadi sebelum adanya internet, komunikasi mobile dilakukan dengan menggunakan telepon dan SMS ya. Nah, ini contohnya ya. Telepon pertama dengan dial number nih. Ada yang pernah mengalami ini menggunakan telepon dengan dial number? Saya pernah, Pak. Mungkin Sabai. Mungkin kalau Pak Fauzi sama siapa nih? Itu pasti sudah pernah ya. Beda angkatan soalnya. Nah, dulu ini kalau di pre-internet, kalau di GS, di ini ya, seluler ya. Kalau di komunikasi seluler juga ada beberapa versi ya. Jadi versi sebelumnya itu yang masih menggunakan gelombang radio ya, atau radio radio frekuensi signal ya. Jadi itu kan pengiriman informasinya masih terbatas ya. Jadi yang dikirim itu berupa
suara ya biasanya ya. Nah, suara itu yang nanti dikirimkan melalui frekuensi radio tersebut ya, gelombang radio. Nah, karena masih terbatas dengan suara, makanya ini disebut dengan pre-internet ya. Nah, biasanya untuk telepon ini dibagi lagi ya. Jadi ada yang kabel dan juga nirkabel ya. Sebetulnya untuk telepon ini dia baru ditemukan di 1871, cuman mulai dikomersialkan di tahun 1940 ya. Nah, di tahun 1984 ini ada teknologi GSM ya. Nah, GSM ini dia bisa mengirimkan selain suara ya. Jadi makanya di sini mengirimkannya itu eh, berupa data teks ya, SMS ya. Dan pada tahun 1993 ini sudah mulai digunakan secara publik ya. Lalu ini sudah jam 18.00, kita break 15 menit ya, teman-teman ya. Nanti kita bisa kembali lagi ke kelas ya. Izin sholat dulu ya, rekan-rekan ya. Baik, Pak.
Baik, sudah hadir semua rekan-rekan? Untuk waktunya apakah cukup? Tadi 15 menit ya kesepakatannya. Iya, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini perkembangan teknologi IoT berikutnya ya. Yang tadi itu per internet ya. Lalu lanjut ke Internet of Contents-nya. Nah, teknologi internet ini awalnya dikembangkan pada konten WWW ya, atau World Wide Web ya, untuk menyampaikan informasi melalui internet ya. Jadi, WWW ini adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh user global ya, yang memungkinkan user memperoleh informasi secara publik melalui internet. Nah, ini WWW ini ditemukan pada tahun 1989 ya oleh Tim Berners-Lee. Jadi menggunakan HTTP ya dan juga HTML. Nah, ini selanjutnya Internet of People ya. Jadi digitalisasi hubungan antara orang dengan orang ya, dan mengumpulkan proses dan juga penerapan data pribadi ya. Nah, yang biasanya komunikasinya ini melalui sosial media atau sosial web nih. Jadi makanya karena ada komunikasi tersebut bisa terjadi banyak pemrosesan data ya. Nah, selanjutnya setelah perkembangan Internet of People tadi muncul perkembangan yaitu Internet of Things ya. Jadi tidak hanya manusia saja ya yang bisa komunikasi dan juga mengirimkan data ya. Bahkan benda atau things ini dia bisa melakukan komunikasi maupun menghasilkan atau mengirim suatu data ya. Nah, ini perkembangannya ya. Jadi perkembangan IoT ini ditandai dengan komunikasi yang tadi itu people to people, sekarang machine to machine juga bisa berkomunikasi. Lalu wireless sensor network dan juga Web of Things. Nah, ini merupakan perkembangan dari teknologi IoT. Nah, ini contoh komunikasinya mesin to mesin ya. Jadi antara mesin dengan mesin dia bisa melakukan pertukaran maupun pengiriman data ya tanpa perantara manusia ya. Jadi antara mesin biasanya yang dihasilkannya itu datanya dari data sensor ya. Dari satu mesin tertentu dikirimkan dengan mesin lainnya tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, kalau Web of Things ini jadi berbagai perangkat pintar untuk berkomunikasi dan berbagi informasi ya melalui website. Sehingga banyak perangkat elektronik ini dapat dimonitoring dan dikendalikan melalui website ya. Jadi ada layanan-layanan ya. Berbagai layanan dia itu bisa melakukan monitoring dan juga pengendalian ya. Yang dikendalikannya itu dia menggunakan website ya. Nah, tentunya tujuannya untuk memudahkan ya dan juga mengelompokkan data yang diperoleh melalui platform yang berbeda-beda. IoT kan tadi bisa saja dia platformnya berbeda-beda ya. Cuman untuk melakukan monitoring dan pengendaliannya itu agar bisa dikelompokkan, ini menggunakan WOT ini. Nah, ini
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas semuanya? Silahkan, jangan sungkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Saya izin minum dulu ya. Nah, ini selanjutnya yaitu benefit atau kelebihan-kelebihan dengan memanfaatkan teknologi IoT ini ya. Jadi penggunaan IoT ini dia bisa digunakan di berbagai perangkat pintar ya atau smart devices sih. Nah, tujuan dari perangkat pintar ini tentunya tujuan utamanya untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Nah, smart devices ini dia dirancang untuk mendukung kegiatan manusia dalam berbagai faktor ya. Nah, biasanya propertinya itu yang berkaitan dengan komputasi smart device ini digunakan dalam 3 lingkungan ya. Bisa di dunia fisik, lingkungan yang berpusat pada manusia, dan juga lingkungan komputasi terdistribusi ya. Nah, ini contoh-contoh dari smart devices ya. Ada Google Home Voice Controller, lalu ada dan Google Home Voice Controller kan dia memudahkan untuk remote controlling ya biasanya ya. Nah, Amazon Dash Button ini saya kurang tahu juga ya ini peruntukannya buat apa ya. Nah, ini ada Football Air Quality Monitor ini untuk memonitor kondisi udara. Juga ada August Doorbell Cam ya buat untuk pengganti bel ya. Ini ada dia bisa ada kameranya dan fitur-fitur lainnya ya. Dan ini juga smart door lock ya dari Bardi ya. Dia bisa menggunakan PIN maupun menggunakan uh, sidik jari dan lain-lainnya. Nah, ini berbagai peruntukan dari smart devices yang tentunya memanfaatkan teknologi IoT ya. Karena dia itu data-datanya dikirim bisa melalui internet. Nah, lalu keuntungan lain dengan adanya atau dilakukan penerapan teknologi IoT ini, jadi bisa dengan penerapan IoT ini bisa memangkas biaya operasional ya. Jadi kenapa bisa memangkas? Karena semua proses ini bisa dilakukan secara otomatis ya. Nah, karena bisa dilakukan secara otomatis tentunya mengurangi jumlah manusia yang melakukan pekerjaan tertentu. Nah, selain itu, IoT memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan nih. Nah, keamanan juga merupakan kebutuhan utama ya dalam IoT. Nah, hal ini tujuannya agar penggunaan IoT ini aman dari kejahatan siber ya. Nah, keamanan IoT mengacu pada metode perlindungan yang digunakan untuk mengamankan berbagai perangkat dan data yang terhubung ke internet ya. Nah, ini berbagai macam ya. Untuk keamanannya bisa menggunakan API security atau juga penerapan public key infrastructure ya. Lalu untuk peruntukannya juga, jadi muara atau data ini pada sistem IoT ini dari Joy. Oh iya, ini untuk terkait dengan materi, ini saya cek di e-learning ini belum di-assign ya kelas-kelasnya ya. Kalau di teman-teman sudah desain belum ya kelas-kelasnya ya? Soalnya di saya cek masih kosong ya kelas saya ya.
mungkin nanti saya koordinasi lagi ya dengan adminnya ya, admin e-learning. Jadi nanti mungkin yang sekarang saya kirim via apa ya? Ya silakan, Rafifah. Di e-learning sudah ada, Pak. Oh, di e-learning sudah ada ya? Iya, Coba saya cek. tapi materi yang PPT yang ada di itu berbeda dengan yang Bapak share ini. Oh, baik. Oh, di saya masih belum di-assign kelasnya ya. Mungkin nanti saya koordinasi kembali ya sama adminnya ya, karena memang materinya yang saya agak berbeda ya, juga ya dengan kalau yang sebelumnya kan dari dosen yang mengampu mata kuliah IoT sebelumnya ya. Nanti saya coba konfirmasi kembali ya terkait hal ini ya. Kalau materi yang ini saya share di chat Zoom dulu ya, mungkin ya. Nanti saya upload ke e-learning kalau sudah bisa saya akses. Terima kasih Mas Jo dan juga Mbak Rafifah ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini sistem IoT ini dia dikembangkan eh, menggunakan untuk dikumpulkan datanya ya, baik dari sensor maupun data yang lainnya ya. Nah, ini jadi banyak sekali data-data yang bisa dimanfaatkan ya untuk dari data-data yang dikumpulkan oleh perangkat-perangkat IoT ya, oleh sensor-sensor IoT. Nah, tentunya perangkat-perangkat ini, data-data tersebut bisa kita manfaatkan ya untuk berbagai tujuan ya. Jadi salah satunya bisa digunakan sebagai prediksi ya. Sebagai contoh ini data dari sensor pada mesin tertentu ya. Jadi di situ tuh di mesin tertentu ada untuk mengukur panasnya, lalu untuk mengukur apa ya macam-macam di industri itu selain panas, voltasenya juga diukur, ada sensornya dan juga sensor-sensor lain nih. Tentunya dari informasi tersebut kita bisa mengukur health index-nya ya dari perangkat tersebut ya. Nah, dari informasi health index kan jadi kita bisa tahu ya, oh kira-kira alat ini butuh diservis 5 tahun lagi. Jadi tentunya kita bisa melakukan eh, penetapan biaya atau bisa kita jadwalkan ya buat melakukan perbaikan dari suatu mesin tersebut. Dan juga prediksi-prediksi lainnya ya dari untuk tentunya untuk memudahkan juga ya atau membantu kehidupan manusia ya. Lalu selanjutnya teknologi IoT umumnya dikembangkan berdasarkan permasalahan dari pengguna ya. Jadi sehingga teknologi yang dikembangkan ini dia terpusat pada pengguna IoT itu sendiri ya. Jadi contohnya eh, butuh misalnya untuk melihat notifikasi notifikasi itu biar lebih cepat ya.
tidak perlu lagi buka-buka HP, jadi makanya muncul smartwatch seperti itu ya. Lalu juga smart lamp ya, kita mungkin males untuk mematikan atau menyalakan saklar lampu ya, jadi makanya tinggal dengan suara atau diakses dengan HP ya. Bisa jadi muncul smart lamp dan smart light juga untuk menerangi secara otomatis ya. Kalau misalnya dia itu di malam hari otomatis nyala, di siang hari dia otomatis mati, dan segala macam ya. Nah, jadi tujuan utamanya tentu agar mempermudah hidup manusia ya. Jadi makanya IoT juga cepat berkembang ya, karena kebutuhan manusia kan selalu eh, bertambah ya seiring dengan perkembangan zaman ini ya. Nah, ini prediksi potensi dari IoT ya. Jadi jumlah perangkat IoT ini yang terhubung diprediksikan di 75,4 miliar ya pada 2025 ya. Ini tentunya jumlahnya sangat fantastis ya, 75 miliar perangkat ya. Jadi tentunya potensi yang sangat besar ini pada pengembangan IoT bahkan juga berimbas pada lapangan pekerjaan ya. Jadi perkembangan pesat IoT pasti juga akan berdampak ke sektor-sektor lain ya, seperti ekonomi, transportasi, dan juga komunikasi. Nah, ini potensi IoT disandingkan dengan berbagai teknologi yang sedang berkembang pada tahun 2025 ya. Nah, ini kita lihat ya di IoT ini dia masuk ke peringkat ketiga ya sampai 2025 ya. Dan nilainya itu dia valuasinya mencapai sampai 6,2 triliun dolar. Jadi yang pertama itu dia di mobile internet ya. Jadi automation of knowledge dan lain-lain nih. Jadi makanya eh, di IoT sendiri dia ada 9 sektor ya yang dikembangkan ya dari tahun 2022 sampai 2025 ya. Nah, biasanya di sektor kesehatan, makanan, minuman, pertanian, perkebunan, tambang, dan perminyakan nih, perminyakan. Jadi ada 3 hal besar yang akan menjadi pokok pengembangan IoT, yaitu meningkatkan operasional dan efisiensi. Ini tentu saja ya. Jadi operasional itu dimaksudkan agar lebih cepat ya, karena tadi ada otomatisasi dan lainnya, dan juga ada otomatisasi juga mendorong efisiensi dari tenaga kerjanya ya. Lalu meningkatkan kualitas kesehatan dan keamanan, dan tentunya ya dengan adanya IoT dimungkinkan adanya monitoring ya, monitoring untuk kesehatan dari setiap mesinnya dan juga meningkatkan keamanannya dan juga serta meningkatkan produktivitas atau penjualan. Nah, ini potensi IoT di Indonesia ya. Jadi di IoT sendiri sudah ada forumnya ya, Forum IoT Indonesia. Jadi terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dalam bisnis IoT ini. Jadi di Indonesia sendiri ada lebih dari 400 juta perangkat terhubung, sekitar 400. Dan juga pangsa pasar IoT di Indonesia ini diprediksikan mencapai 444 triliun rupiah pada 2022. Dan diprediksikan pada 2025 itu meningkat menjadi 1.620 triliun ya. Nah, kontribusi utamanya ini di aplikasi, di platform, devices, dan juga network ya. Nah, IoT ini tentunya membuka berbagai peluang ya bagi organisasi dan perusahaan di era industri 4.0 ini. Lalu, ini elemen dari teknologi IoT ya. Jadi, dengan adanya IoT ini, kita bisa meningkatkan ada atau terciptanya strong connectivity, advanced analytics, human machine interaction, dan juga advanced engineering. Nah, kalau strong connectivity ini yang dimaksud yaitu kebutuhan infrastruktur pada sistem IoT, salah satunya yaitu konektivitas. Jadi konektivitasnya tentunya harus kuat dan juga diandalkan ya. Jadi ini elemen dari teknologi IoT yang penting ya.
Jadi tujuannya tentunya agar data dapat dikirim secara terus-menerus tanpa adanya hambatan. Karena yang kita ketahui ya, jadi IoT kan tentu data-datanya berasal dari sensor ya. Nah, dari sensor sendiri dia bisa mengirimkan data dalam 1 detik saja kalau di settingnya itu secara komprehensif dalam 1 detik bisa saja mengirimkan lebih dari 10 data ya. Nah, kalau satu perangkat atau satu sensor aja saja mengirimkan 10 data 1 detik dikali dengan berbagai macam perangkat, satu perangkat kan bisa lebih dari satu sensor. Jadi tentunya datanya akan sangat banyak sekali ya yang dikirim dari satu perangkat saja. Oleh karena itu perlu adanya strong connectivity. Ini ya. Nah, ini contohnya kalau di gambar ini menggunakan NB-IoT ya. Kalau ini dia menggunakan perangkat yang wireless ya atau nirkabel. Nah, untuk eh, konektivitas atau komunikasi IoT nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail nih. Nah, ini advanced analytic, jadi data sangat penting dalam penerapan IoT, terutama untuk melakukan prediksi ya terhadap suatu kondisi. Jadi yang sebelumnya saya jelaskan ya. Jadi misalnya prediksi untuk penentuan health index dari suatu mesin ya. Jadi analisis yang baik diperlukan agar prediksi dan output dari sistem IoT ini menjadi lebih akurat ya. Jadi data yang diperoleh akan disimpan dalam penyimpanan data berskala besar ya. Jadi sekarang kan sudah eranya big data ya. Big data itu kan artinya semua data akan dialirkan ke suatu atau satu sistem tersendiri yang untuk tugasnya itu untuk mengumpulkan data ya. Jadi makanya di sini ada data stored, jadi data-data yang dikumpulkan nanti akan dilakukan suatu analisis tertentu ya. Dan salah satunya itu untuk melakukan prediksi ya terhadap suatu kondisi. Nah, ini contohnya di sini dari mesin AWS ya, AWS IoT Analytics nih. Lalu selanjutnya human machine interaction ya. Jadi IoT memungkinkan interaksi antara manusia dengan mesin dengan media internet. Jadi adanya biasanya terlibat di industri kesehatan, pertanian dan lain-lain ya. Jadi makanya selain mesin to mesin, dia ini bisa melakukan interaksi antara mesin ke human nih. Tentunya butuh suatu interface atau tempat ya, atau tindakan di mana pengguna terlibat dengan mesin nih. Nah, tentunya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ya. Nah, ini advanced engineering. Jadi pengembangan IoT memerlukan engineer tingkat lanjut yang dapat mengembangkan dan menguasai bidang teknologi. Jadi makanya engineer dapat membangun ekosistem IoT yang memudahkan dan memberikan manfaat terhadap aktivitas manusia. Nah, ini macam-macam jaringan koneksi IoT ya. Ada Wi-Fi, jaringan mesh, Bluetooth, koneksi selular, RFID, NFC, ini LP1 atau LoRa ya, dan juga koneksi satelitnya. Nah, mungkin ada yang bisa membantu menjawab kenapa sih ada banyak jenis-jenis jaringan dari koneksi IoT ini, kenapa nggak pakai satu saja ya, misal IoT-nya udah cukup saja semua IoT ini pakainya WiFi semua. Ada yang bisa bantu jawab? Ini kalau menjawab di saya ada bonus poin ya, teman-teman ya. Silakan. Interoperabilitas. Hmm, bisa ya, bisa saja untuk interoperabilitas. Jadi kalau interoperabilitas mungkin
bukan macam-macam jaringannya ya, tapi lebih ke apa ya? Interoperabilitas kan berarti dia itu koneksi ya atau komunikasi ya dari suatu sistem ke sistem lain nih. Fungsionalnya. Hmm, maksudnya bagaimana ya? Kemudahan koneksi, tentang tergantung kebutuhan dan ketersediaan di lapangan. Mas Farhan mungkin bisa dijelaskan ini maksudnya kebutuhan dan ketersediaan ini seperti apa? Tes tes. Ya, silakan Mas Farhan. Udah Pak, tergantung Sudah seperti ada kan ada sensor. Tadi kan ada sensor tadi kan ada yang menggunakan wifi untuk saling komunikasi dengan M2M-nya, mesin to mesinnya. Maka koneksinya akan menggunakan wifi. Tapi kalau misalnya yang tersedia di lapangan itu ada connectivity-nya Bluetooth, ya udah kita pakai Bluetooth aja. Atau kalau misalnya benar-benar di rural area nggak ada koneksi wifi, nggak ada koneksi GSM, maka kita pakai koneksi satelit lagi untuk komunikasinya, untuk mengirim datanya. Jadi tergantung daripada apa yang ada di lapangan. Ya, terima kasih Mas Farhan atas jawabannya. Jadi betul ya, yang Mas Farhan sampaikan dan juga Haba ya. Jadi kenapa banyak jaringan koneksi ya ada di IoT? Tentunya tergantung betul ya, tergantung kebutuhan nih. Jadi bisa saja di peralatan IoT tertentu dia itu butuhnya yang eh, apa? Yang murah ya, budgetnya itu yang murah. Jadi tentunya yang dipilih komunikasinya yang murah ya. Jadi biasanya kan kalau yang murah itu pilihannya kan ada WiFi misalnya, seluler dan juga LP1 ini. Dan biasanya kan yang paling murah itu yang LT1 nih. Jadi makanya dari perangkat IoT itu digunakannya LT1. Dan juga tergantung dari perangkat IoT ini tadi dayanya ternyata dia ditaruhnya itu dayanya baterainya cuman kemampuannya itu cuman berapa ratus megahertz gitu ya. Jadi makanya tentunya yang butuh daya yang sangat kecil. Nah, selain itu juga tergantung dari jenis transaksinya. Transaksinya itu diperuntukannya transaksi seperti apa ya. Jadi sebagai contoh, dia ini ternyata eh, transaksinya yang betul-betul mengirimkan suatu data yang sangat sensitif ya. Jadi data-data pribadi ini dikirimkannya eh, memang betul-betul sangat sensitif ya. Seperti untuk transaksi atau pembayaran dari suatu pembayaran ini ya, pembayaran transaksi, misal bayar eh, beli sesuatu ya di supermarket atau di manapun. Nah, ini kalau di luar negeri itu sudah bisa menggunakan smartphone ya, dia pakai NFC ya. Jadi makanya kalau tentunya kalau transaksi, yang transaksi ini kan ada informasi rekening dan uang dan segala macamnya, ya. Tentunya kalau bisa diakses secara jarak jauh, bisa menggunakan WiFi kan sangat tidak aman ya. Jadi makanya di sini menggunakan NFC ya, yang jaraknya sangat dekat ya. Juga RFID ya, RFID juga kan dia lebih murah dibandingkan NFC ya. Jadi RFID kan sekitar eh, berapa ribu ya atau berapa ratus rupiah ya perangkat RFID ini. Jadi makanya dia itu bisa digunakan juga dan juga
dia eh, relatif lebih murah ya dibandingkan NFC. Jadi makanya di supermarket dia menggunakan RFID ya untuk barang-barangnya ya. Dan juga pilihannya misal antara WiFi dan juga Bluetooth. Nah, biasanya kalau Bluetooth ini digunakan untuk barang-barang yang sifatnya pribadi ya. Jadi seperti contohnya kita punya eh, headset ya, headphone atau juga perangkat mouse dan juga keyboard yang wireless. Nah, ini tentunya tidak menggunakan WiFi ya. Karena memang sifatnya kan pribadi ya. Jaraknya nih, misal saya ingin mengkomunikasikan perangkat-perangkat yang ingin saya miliki. Ini kan lebih pribadi, jadi makanya dia itu peruntukannya menggunakan Bluetooth ya. Nah, berbeda kalau kita ternyata mengirimkan eh, ke lintas benua atau lintas negara atau benua ya. Jadi kan itu tentunya perlu komunikasi atau data yang lebih stabil ya kecepatannya, baik dari kecepatan maupun dari latensinya. Jadi makanya menggunakan WiFi. Dan juga kalau misalnya ternyata butuh komunikasinya lebih cepat lagi atau di daerah-daerah yang remote ya, yang tidak terjangkau oleh jaringan seluler maupun jaringan internet ya. Jadi makanya ini bisa menggunakan koneksi satelit nih. Jadi banyak sekali ya faktor-faktornya ya. Jadi tergantung dari kebutuhan ya, kebutuhan dan juga jenis transaksi yang dilakukan ya. Kebutuhan dari perangkatnya maupun kebutuhan dari transaksi yang dilakukan. Jadi makanya ada banyak sekali ya jenis-jenis jaringan koneksi di IoT. Nah, kalau koneksi seluler dia yang ada di smartphone ya. Kadang juga di perangkat-perangkat IoT dia menggunakan koneksi seluler ya, pakai chip kartu ya. Nah, ini prospek kerja dari IoT engineer ya. Jadi di Indonesia sudah ada namanya SKKNI ya. Jadi Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia ya. Nah, ini sudah ada SKKNI bidang Internet of Things ya. Jadi tujuannya untuk memperkuat potensi penyerapan tenaga kerja IoT engineer ya. Jadi teman-teman bisa coba googling ya. Jadi SKKNI nomor 300 tahun 2020. Nah, ini prospek kerja dari IoT engineer ya. Jadi bisa sebagai IoT engineer, electronics designer, IoT hardware engineer, software developer, data analysis, dan cyber security. Nah, ini contoh implementasi IoT, jadi bisa pada smart industries ya. Nah, di smart industries juga dia itu bisa sebagai aset manajemen, safety operation, dan juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas ya, dan juga melakukan analisis prediktif ya, prediktif maupun preskriptif ya. Nah, ini contoh dari smart city ya, smart city berbasis IoT ya. Ini dari berbagai sektor, baik itu industri, keamanan, retail, masyarakat, lalu kesehatan, dari eh, rumah juga ya, energi dan juga mobilitas ini bisa mencakup berbagai macam sektor ya. Tentunya dengan berbagai macam sektor ini mendukung yang namanya smart city ya. Nah, ini yang lebih kecil lagi, yang basisnya itu smart home nih. Nah, implementasi IoT pada smart home ini dia integrasi dari berbagai perangkat ya. Bisa dari kunci pintunya, lalu adanya CCTV atau security camera, lalu ada TV yang bisa di remote juga ya, dari jarak jauh dari lantai 2 misalnya atau lantai 3 untuk mematikannya, dan juga ini gordennya ya atau blindsnya itu dia bisa ditutup dan dibuka secara otomatis, lalu ada termostat untuk mengecek suhu ya, jadi kalau misalnya perlu panas otomatis menyalakan AC atau segala macamnya ya, dan juga di lightingnya ya. Dan perangkat-perangkat lainnya ya. Nah, ini smart farming ya. Smart farming juga untuk
memudahkan ya para petani ini, dia misalnya ada misalnya itu texting cows ya. Jadi ditaruh perangkat sensor tertentu di binatangnya ya. Jadi tentunya untuk memonitor ya, baik memonitor kondisi kesehatan dan juga lokasi ya. Terus ada smart tractor sebagai contoh ya. Jadi ada survei drone-nya dan tentunya nanti data-data dari step sensor ini bisa dilakukan analisis ya. Ada farming datanya ya. Nah, Kian, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi sudah saya kirim ya di chat ya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas materinya. Nanti terkait dengan e-learning saya konfirmasi kembali ya. Ya silakan Mbak Rafifah. Ya, untuk RPS dan sistem penilaian, kenapa Mbak Rafifah? Oh, untuk ini ya. Nanti kita kan sampai UAS ada sekitar 16 pertemuan ya. Dikurangi UTS dan UAS kan berarti sekitar 14 ya. Jadi nanti ada materi-materi, jadi setiap minggunya. Nah, nanti di beberapa pertemuan, nanti saya akan berikan tugas ya. Tugasnya, cuma karena kita kan anggotanya sedikit ya, jadi nanti paling tugasnya secara individu nanti akan dikumpulkan ya, dikumpulkan di e-learning ya, di rekan-rekan ya. Nah, ini tugasnya bisa bermacam-macam ya. Baik, tadi kan sistem penilaiannya ada dibagi menjadi, saya mengikuti formatnya dari kampus ya. Nah, ini ya, ada 4 ya. Dari presensi, dari tugas, UTS, dan UAS ya. Jadi nanti ada beberapa tugas dan mungkin nanti saya selingi dengan kuis ya, kalau misalnya memungkinkan ya. Jadi ada tugas, nanti ada UTS dan UAS. Nah, bobotnya sendiri presensi 15%, tugasnya nanti atau praktek 30%, UTS 25%, dan juga UAS 30% ya. Jadi asal teman-teman rajin ya, rajin hadir, aktif ya, aktif bertanya atau menjawab, tugasnya selalu mengumpulkan, tidak telat nih, dan juga UTS UAS-nya juga mengerjakan nih, minimal B sih pasti dapat ya rekan-rekannya. Silakan ada lagi yang ingin ditanyakan. Sudah cukup jelas Mbak Rafifah? Baik, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada, kita akhiri ya pertemuan kali ini ya. Oh iya, kebetulan. Oh iya, baik nanti Mas Lintang ya. Nanti saya akan tanyakan juga ya. Baik, ada lagi? Untuk praktek, biasanya nanti kita coding ya. Eh, paling kalau tugas prakteknya mengumpulkan source code ya, seperti biasa ya di pemrograman. Nah, ini untuk karena kan di IoT ini perangkatnya kan banyak ya, dan apalagi kan teman-teman jarak jauh ya. Jadi paling nanti kita pakai yang tipenya eh, virtualisasi perangkat ya, sama kayak ini aja, sama kayak kita coding di Android. Di Android kan dia, walaupun kita nggak punya HP Android, tapi tetap bisa coding di Androidnya. Jadi ada virtualisasinya. Nah, IoT juga nanti ada ya. Cuman nanti saya belum memutuskan ya kira-kira pakai yang tipenya Arduino, Arduino atau yang lain ya. Nanti kita lihat ya. Sama-sama kita ngulik juga ya. Bagusnya apa ya. Untuk prakteknya online ya, Mbak Rafifah ya. Kita pakai yang virtualisasi ya, seperti eh, yang Android tadi ya, yang smartphone ya. Jadi ada virtualisasinya juga ya untuk perangkat IoT. Karena kan teman-teman juga ada yang di Jogja ya, di jauh ya. Ya, dari kampus soalnya online ya, kalau tidak salah ya, full online ya untuk kelas karyawan ya. Jadi makanya kita gunakan yang virtual ya untuk IoT-nya. Bahasanya juga nanti bermacam-macam ya. Ada yang Python, C, dan lainnya. Cuma nanti saya lihat lagi kira-kira enaknya untuk dilakukan pengajaran bahasa apa ya. Cuman tentunya yang kita lihat juga ya,